Balik lagi di channel Katros ya yo. Episode kali ini gue mau bahas salah satu motor bikinan Katros Garage. Ini bahannya agak unik ya cuy. Sebenarnya ini bisa dibilang pertama kalinya Katros ngebangun dari basic motor ini. Motornya adalah Honda CB1100. Kita mulai videonya. Motor kali ini adalah milik Mas Riko dari Solo, ya yoy. Nah ini motor ya waktu pertama kali datang ke Katros ya, kondisinya sebenarnya nggak jelek sih ya, masih bagus. Body-bodinya juga terbilang masih mulus, kaki-kakinya juga udah diganti ya, pakai ban dual purpose. Terus juga mesinnya juga sehat banget dan kondisi mesinnya secara visual juga masih oke banget. Nah, mungkin buat teman-teman di sini masih belum akrab atau familiar ya sama varian Honda CB1100 ini. Nggak ada salahnya gua jelasin sedikit soal si CB1100 ini biar kalian mudeng gitu cuy sampai akhir video. Oke, langsung simak. Honda CB1100 pertama kali diperkenalkan oleh Honda pada tahun 2010 sebagai penerus kesuksesan Honda CB750. Motor ini pertama kali dijual di pasar Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Setelah itu, baru deh masuk pasar Eropa dan Amerika pada tahun 2013. Motor ini memiliki mesin 4 silinder segaris, berpendingin udara dengan kapasitas mesin 1140 cc. Punya 5 tingkat percepatan dengan tenaga maksimal 89 HP di 7500 rpm. Bayangin, kalau Aerox yang tenaganya 14,8 HP, berarti butuh kira-kira 6 Aerox untuk nyamain tenaganya si CB ini. Berjalannya waktu, motor ini pun mengalami pembaruan di tahun 2016 menjadi Honda CB1100 RS. Berbagai fitur baru ditambahkan dengan tidak mengubah siluet motor ini yang retro modern. Dan pada tahun 2017, motor ini akhirnya dijual di pasar Asia Tenggara. Tapi sayang, penjualannya hanya sebatas di Vietnam saja, nggak sampai ke Indonesia. Oke, sekarang ngomongin harga. Harganya kalau kami cek di internet hampir 12.000 dolar, yang kalau dirupiahin sekitar 168 juta rupiah. Sebenarnya harga yang tidak terlalu mahal untuk motor 1000 cc, tapi harga segitu belum termasuk pajaknya cuy. Kalau sudah masuk ke Indonesia, harganya pasti bakal melangit bisa sampai 600 atau 700 jutaan. Bahkan kalau digoreng lagi sama para pedagang yang pura-pura kolektor, mungkin bisa mencapai 1 miliar rupiah. Ya, terlepas dari mahalnya motor ini, Honda CB1100 memang sebuah masterpiece. Sebuah permintaan custom yang sebenarnya berat kami lakukan di motor ini. Tapi, klien kami di Katros tak ubahnya seperti para netizen. Netizen maha benar. Dan akhirnya kami pun terima project ini. Ya kurang lebih itulah ya sejarah, bukan sejarah sih sebenarnya, cerita tentang spesifikasi motor CB1100 yang di custom di Katros Garage. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya sebenarnya bahan motor 1100 tuh di custom ringan atau di manis-manisin dikit aja udah cukup gitu ya, karena sebenarnya juga kalau dilihat dari tahun pembuatan motor ini juga sebenarnya nggak lama-lama banget kan, termasuk kategori yang cukup baru lah gitu ya. Ya, tapi di sini kenyataannya ini bukan motor gua, motornya Mas Riko, dan Mas Riko sendiri request ke Katros bahwa motor ini minta dijadiin seperti tampilannya ya, itu jadi seperti Honda CB7,5 yang klasik. Jadi walaupun tampilan si CB1100 ini dari pabriknya juga udah neoklasik ya, masih kurang klasik ternyata buat Mas Riko. Jadi minta dibikin lebih klasik lagi. Kesulitan tim Katros saat ngebangun motor ini tentu aja soal dimensi nih cuy. Masalah proporsional ini jadi sangat penting cuy. Salah-salah nanti motornya jadi malah kelihatan kayak CB7,5 wannabe gitu kan. Kemarin progresnya kita mulai dari penggantian bagian kaki-kaki. Sebenarnya sih kaki-kaki ini masih tetap mengandalkan bawaan standar ya. Cuman di sini untuk bagian bannya kita ganti dengan model yang lebih on-road gitu cuy. Karena yang sebelumnya itu kan dual purpose. Lalu untuk body-bodinya sendiri, ini kita semua bikin dari nol, dimana mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bodi samping, sampai ke bagian spakbor belakang. Yang paling sulit saat pembuatan bodi ini ada di bagian spakbor depan dan belakang sebenarnya cuy. Walaupun terlihat simpel gitu ya, cuma spakbor gitu doang. Tapi ini sulit. Kenapa? Karena itu krum-kruman.
Dan di mana spakbor yang kita bikin itu kan prosesnya dibikin pakai tangan ya, dikenteng gitu kan, manual gitu. Dan itu kentengannya harus rapi banget supaya nanti ketika di chrome hasil jadinya bakal mulus seperti spakbor pabrikan. Bagian kedua yang sulit yaitu bagian tangki. Secara keseluruhan sih untuk proses pembuatannya sama seperti pembuatan tangki-tangki pada umumnya. Tapi kita kemarin tuh agak kesulitan untuk nentuin dimensi yang pas di CB1100. Karena model tangki 7,5 itu dimensinya jelas beda kalau dipasang di 1100 gitu. Karena dimensi motornya juga beda. Untuk progres secara keseluruhan hanya dua bagian itu aja sih yang sulit. Selebihnya nggak ada masalah. Selain itu, karena ini konsepnya original gitu ya, looks like original, gua tahu persis kunci supaya motor ini kelihatan lebih official gitu cuy, yaitu emblem. Nah, ini emblemnya sulitnya setengah mampus untuk nyariin emblem-emblem yang dipasang di motor ini ya. Mulai dari emblem bagian tangki, bagian bodi samping, terus juga ada beberapa parts mulai seperti tutup tangki yang dibikin seperti Honda 7,5 gitu ya. Dan alhamdulillah sih walaupun susah tapi kita dapat juga barangnya, dan setelah dipasang gue sih yakin banget kalau motor ini jadi kelihatan Honda CB7,5. Oke, udah cukup ya gue rasa untuk ngejelasin latar belakang, bukan latar belakang sih sebenarnya ya, cerita tentang motor ini waktu kemarin motor baru masuk, terus waktu kita ngerjain progres motor ini juga. Sekarang langsung aja gue mau ngajak kalian untuk ngelihat hasil akhir dari Honda CB1100 ini. Langsung aja kita lihat. Ini dia Honda CB1100 by Katros Garage. Ya. Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit Honda CB1100 yang kalau kalian lihat sekarang tampilannya udah jauh lebih klasik dari versi sebelumnya ya. Kalau dibilang sebenarnya ubahan kali ini termasuk simple karena kita secara keseluruhan masih menggunakan kaki-kaki bawaan standarnya dan hanya merubah bagian bodi-bodinya aja nih cuy. Oke, lebih detail sekarang gue mau jelasin ke kalian, kita lihat dari bagian kaki-kakinya ya. Untuk bagian kaki depan dan kaki belakang ya sebenarnya, ini kita masih tetap menggunakan spek bawaan standar ya. Misal kayak suspensi model teleskopik dan suspensi twin shock di bagian belakang. Cuman untuk bagian tabung teleskopik atau suspensi depannya yang di motor ini kita poles ya, jadi biar berkesan klasiknya dapat gitu. Lalu kalau untuk bagian velg ini juga masih pakai bawaan standarnya, cuman sama kayak bagian shock breakernya ini kita poles biar tambah klasik gitu kelihatannya ya. Ukuran velgnya ini yang depan lebarnya 2,5 inci, ukurannya ring 18. Nah untuk bannya sendiri ini kita ganti cuy. Ini pakai ban baru, ini dari merek Batlex tipe BT46. Ini sama ya, depan dan belakang pakai merek Batlex, dan untuk yang depan ini ukurannya 120/80 ring 18, sedangkan yang belakang itu ukurannya 150/70 ring 18. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Oke, kita masuk ke bagian body ini cuy ya. Untuk bagian bodi yang kita bikin itu mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bodi samping, sampai ke bagian spakbor belakang. Di motor ini sebenarnya ada dua bagian yang paling sulit yang kemarin kita bikin. Yang pertama itu ada di bagian spakbor depan dan belakang. Kenapa sulit? Karena untuk bagian spakbor depan itu, kalau kalian lihat kan finishingnya chrome ya. Jadi kita harus bikin spakbor depan itu dengan tangan atau handmade itu semulus mungkin supaya hasil chrome-nya tuh kayak pabrikan gitu cuy. Nggak ada gelombang-gelombangnya. Nah itu cukup sulit. Lalu bagian kedua adalah bagian tangkinya sendiri. Karena model tangki di motor ini itu kan diambil dari style Honda CB7,5 gitu kan. Nah itu kita harus konversi dari bentuk CB7,5 ditaruh di motor 1100 yang notabene dimensinya itu beda cuy. Nah jadi kemarin kita agak kesulitan untuk nentuin dimensi yang pas buat motor ini. Tapi setelah jadinya kalau kalian lihat menurut gue cukup puas ya dengan hasilnya ini, ditambah dengan detail-detail misalnya kayak emblem original tulisan Honda di bagian kiri kanan, dan tutup tangkinya juga ngambil dari model Honda 7,5. Klasik banget cuy. Tangkinya sendiri ini kemarin kita bikin pakai bahan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm, dan sekarang kalau kalian lihat dimensinya ya, tangki ini kurang lebih bisa menampung bahan bakar sekitar 17 liter lebih karena emang dimensinya gede banget, bahkan bisa dibilang lebih besar dari bawaan originalnya. Selain dimensinya yang kemarin bikin kita agak pusing yang ngerjain motor ini, ditambah dengan sebenarnya teknologi motor ini kan udah modern ya, dimana motor ini tuh udah injeksi gitu cuy. Jadi kemarin kita juga harus mikirin gimana caranya supaya bisa mindahin bagian
full pump atau bagian pompa bensin. Untuk bagian bodi samping sebenarnya hampir nggak ada kesulitan sih ya, kemarin kita bikin. Cuman di sini yang sulit itu nyari emblemnya. Yang bawah nih bentuknya kayak segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 kayak logonya Superman gitu, ada logo Hondanya di tengah dan tulisan 1100 Ford. Nah ini detail-detail emblem itu sih yang sebenarnya bikin motor ini kelihatan kayak original gitu cuy. Untuk finishing di bagian bodi-bodi yang berwarna ya, misalnya di bagian tangki dan di bagian bodi samping, ini kita ambil warna merahnya ciri khasnya dari Honda. Jadi merahnya tuh nggak terlalu merah pekat kayak Ferrari gitu, tapi agak ke oren-orenan gitu cuy. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Dari bodi-bodi kita masuk ke bagian lampu-lampu nih cuy ya, karena emang speknya motor ini buat harian banget gitu ya. Nah untuk lampu-lampu sebenarnya kita masih mengandalkan headlamp bawaan. Cuman di sini supaya kelihatan agak klasik, itu di bagian bracket lampu depannya itu kita bikinin model kupingan gini cuy, kayak motor-motor jadul gitu kan ya. Lalu ditambah dengan pemasangan lampu sen yang ukurannya nggak terlalu besar di bagian kiri kanannya, dan untuk speedometer ini juga masih pakai bawaan standarnya juga. Nah untuk lampu belakangnya gue suka nih, lampu belakangnya kita pakai produk aftermarket. Kemarin gue agak susah nih nyarinya ya, karena belinya dari luar. Itu bentuknya klasik banget, dimensinya juga nggak terlalu kecil, jadi ciri khasnya motor-motor tua gitu ya. Cuman finishingnya dia chrome gitu cuy, jadi ngedukung banget sama tampilan kaki-kakinya dan spakbornya yang juga udah chrome. Oke, sekarang kita coba naikin. Ini karena motornya 1100 ya. Otomatis ini dimensinya gede banget. Nah, sekarang dengan gua tinggi badannya cuma 158, gua mau coba naikin. Seperti apa rasanya? Ya. Jadi kalau saat naikin motor ini kan sebenarnya posisi duduk nggak terlalu berubah dari versi aslinya, karena untuk stangnya sendiri ini masih dimensi yang seperti originalnya, full step juga masih pakai bawaan ori, bahkan jok sendiri ini juga masih pakai originalnya cuy, jadi kita nggak rubah. Sebenarnya kalau sambil tutup mata gitu ya, ini nggak berasa kayak naik motor tua sih ya, bener-bener kayak naik motor modern, dimana untuk panel instrumennya semua di bagian tengah ini juga udah modern banget. Di sini udah ada sensor-sensor pakai komputer gitu ya. Oke, kita turunin coba sekarang ya. Berat gak ya motor ini? Buset deh. Lebih berat dari Ducati gua kayaknya. Hah. Iya jinjit. Sampai. Tinggi badan gue 158, agak jinjit naik motor ini. Sedikit. Enggak sih, banyak ya. Emang bagian tengah jok ini sama agak lebar gitu ya cuy. Tapi secara overall sih oke. Masih nyaman banget. Buat dipakai harian kayaknya enggak deh, karena emang bobotnya lumayan berat ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya buat rider-rider tinggi 170 atau 180 mungkin berasa normal naik motor ini karena gue agak pendek aja. Yes, terakhir bagian knalpot. Karena motor ini konfigurasinya 4 silinder segaris, udah pasti suaranya cihuy banget lah ya, nggak usah dipertanyakan lagi. Dan kalau kalian lihat di bagian headernya itu cantik banget coy, asli. Warnanya pelangi gitu kan ya, clean banget, bersih banget. Nah, motor ini bagian knalpotnya juga udah diganti. Tapi ini bukan diganti dari Katros ya. Ini sebenarnya saat kita terima motor ini juga knalpotnya udah pakai aftermarket. Ini mereknya Moriwaki, made in Japan. Wah. Oke, sekarang kita dengerin suara merdunya motor ini. Yuk. Bedain suara 1100 ini adalah ngebass ya gitu cuy, dan padatnya gitu. Kalau di 600 cc mungkin stereonya masih sama kayak gini, cuman kayak agak cempreng. Nah kalau yang di 1100 ini padat banget dan dia lebih berwibawa gitulah suara stereonya gitu dibanding yang 600 atau 1000 cc yang di motor sportnya gitu. Oke, suaranya sudah merdu sekali. Ini mengundang rasa penasaran saya untuk test ride motor ini. Jadi langsung aja sekarang kita test ride motor ini. Muter-muter komplek aja karena ini udah celing banget dan ini cuacanya mau hujan. Takutnya poles-polesannya jadi butek lagi. Kita muter-muter komplek aja supaya kalian juga bisa lihat kurang lebih looksnya seperti apa ketika motor ini dipakai jalan atau dipakai riding. Oke, let's go.
cuy, itu dia review singkat soal project Honda CB1100 hasil bikinan Katros Garage. Mungkin di project kali ini ubahannya nggak terlalu ekstrim ya, tapi ini bikinnya juga nggak kalah sulitnya dengan yang rombakannya yang masif gitu cuy ya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan seputar motor kali ini atau project-project lainnya, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komen. Dan kalau kalian pengen motor kalian juga di-customin seperti ini, mau nanya-nanya dulu, langsung aja kalian bisa hubungin pihak dari Katros Garage. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue di @katrosgarage. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Kalau kalian punya pertanyaan, ya itu dia review singkat gue soal Honda CB1100.